Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Khairunida dari KB Sunan Ampel, Codo Wajak. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu computational thinking. CT adalah proses berpikir untuk memformulasikan persoalan dan solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif dilaksanakan oleh sebuah agen promosi informasi, yaitu bisa berupa komputer, robot, manusia, atau alat peraga lainnya. Selanjutnya, computational thinking untuk anak usia dini. Nah, bagaimana penerapannya? Cara kita membantu anak-anak memiliki kemampuan yang akan dibutuhkan di masa depan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi era teknologi adalah dengan membekali anak-anak kemampuan berpikir komputasional. Melalui computational thinking, anak-anak akan belajar bagaimana suatu masalah dapat diurai menjadi masalah yang lebih sederhana, yang nantinya dapat menghasilkan pemikiran yang optimal. Nah, jika anak-anak terbiasa memiliki kemampuan computational thinking sejak usia dini, diharapkan pola berpikir ini akan membantu mereka tumbuh dengan kemampuan berpikir kritis, logis, dan mampu mengurai masalah-masalah kompleks yang nantinya mereka hadapi di era globalisasi. Nah, apa manfaat mengajarkan anak-anak computational thinking? Manfaatnya yaitu mengajarkan anak berpikir komputasional akan membantu mereka memiliki kemampuan critical thinking, creativity, dan problem solving. Kemampuan-kemampuan ini adalah beberapa skill yang diprediksi sangat dibutuhkan di tahun 2025 berdasarkan WIV. Nah, apa saja kemampuan computational thinking yang dapat mendukung pembelajaran anak usia dini? Yang pertama adalah mendekomposisi tugas. Mendekomposisi tugas atau mengurai masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil merupakan salah satu konsep penting dalam computational thinking. Bagaimana konsep ini dapat kita kenalkan kepada anak-anak pada usia dini? Kita dapat melalui pengenalan konsep dekomposisi tugas melalui berbagai aktivitas sederhana seperti saat menentukan rutinitas sebelum tidur. Bersama orang tua, anak-anak dapat membuat list apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan menjelang tidur. Yang kedua, berpikir logis dan algoritma. Proses berpikir logis dan algoritma dapat dimulai dengan merumuskan serangkaian aksi untuk mencapai tujuan dan mengenali pola. Contohnya, saat anak bermain Lego dan membuat mobil dari Lego. Yang ketiga, terlibat dalam abstraksi. Tahap abstraksi mengedepankan fokus terhadap hal-hal penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan mengabaikan hal-hal yang kurang penting. Contohnya di sini pada saat mencari jalan keluar dari sebuah labirin, amati apakah anak-anak bisa fokus pada jalan yang mengantarkan anak-anak ke pintu keluar dan mengabaikan jalan-jalan yang tidak membawa mereka kepada solusi. Dan terakhir, mendeteksi error secara sistematis dan debug. Mengajarkan anak kemampuan mendeteksi error secara sistematis ini dapat kita lakukan atau kita kenalkan melalui aktivitas packing barang. Minta anak memasukkan 5 peralatan dalam tas mereka dengan ukuran barang berbeda-beda. Tanyakan apakah mereka dapat menyusun barang tersebut agar muat ke dalam tas. Selain itu juga kita bisa mendeteksi error kegiatan yang biasanya mereka lakukan, biasanya seperti bagaimana keadaan di dapur, terus bagaimana ketika ada masalah-masalah seperti ini, apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Baik, sedikit penjelasan dari saya. Mari kita simak atau kita pantau, kita imbaskan kepada anak-anak dengan pembelajaran setiap harinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan ya. Loop. Oke, sip. Pelan-pelan. Iya, nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa. Sudah, oke.
Yang buahnya nggak apa-apa. Ini digunting. Oke. Yang buahnya kalau kurang lebar bisa digunting. Punyanya Mbak Eviana kurang lebar, nggak boleh disebar ya. Nah, sudah, Mas Doni sudah. Oke, bisa ditaruh. Tinggal Mbak Eviana. Itu seperti kuman itu. Seperti kuman yang ada di tangannya Mas Doni sama Mbak Eviana. Jadi banyak kumannya seperti itu. Oke. Oke, sudah. Sudah. Oke, sudah. Nah, setelah itu coba jari telunjuknya Mas Doni sama Mbak Eviana dimasukkan. Nah, terjadi perubahan atau tidak, atau tetap airnya, kumannya lari atau tidak? Tidak, oke. Gak apa-apa. Nah, kumannya ditaruh di atas. Oke, sudah. Oke, kita eksperimen. Jadi tangannya Mas Doni sudah ada sabunnya atau belum? Belum. Mbak Eviana? Belum. Boleh dimasukkan ke dalam air. Coba, ayo, boleh dicoba. Oke, apa yang terjadi? Kumannya lari atau tidak? Tidak. Oke, siap. Bagaimana kalau dikasih sabun? Mau coba? Oke, silahkan. Sedikit ya. Terus nanti diratakan. Oke, sudah. Harus rata. Belakang-belakangnya juga. Kalau cuci tangan itu harus merata. Belum, harus diratakan dulu. Sampai kuku-kuku belakang. Kalau cuci tangan itu harus bersih. Sudah rata? Sudah, lagi boleh diratakan. Sudah, oke, boleh dicoba. Wow, keren. Bagaimana reaksi kumannya? Kumannya bagaimana? Gimana reaksi kumannya? Oke, kumannya kabur. Mas Doni, kumannya bagaimana? Kabur juga.